SBY bukan orang sembarangan, informasinya, kualitasnya dia cek satu persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai kecuali PDIP, semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario dua pasang. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB segala kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Nah, kayak gitu. Ya bukan? Jahat. Andi Arief tebar fitnah terkait Anies, pemerintah harusnya jangan diam, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Andi Arief kembali berbuat ulah dan menebar kontroversi. Tapi kalau bicara tentang orang ini, apa sih yang tidak ada kontroversinya? Dan sepertinya memang orang ini sengaja dipelihara oleh Demokrat untuk bikin gaduh. Demokrat memang berisi orang-orang tak bermutu. Sedang viral sebuah video berdurasi 1 menit 51 detik yang memuat pernyataan Andi Arief yang bicara soal dinamika perpolitikan jelang Pilpres 2024. Karena viral, dia minta agar video tidak dikutip. Sehubungan dengan beredarnya video wawancara saya, mohon untuk tidak dikutip. Pertama, itu buat internal. Kedua, ada beberapa bagian yang dipotong dan bisa membuat salah paham, kata Andi Arief. Aneh dan lucu. Karena di video itu, dia bilang kalau mau dimuat, ya dimuat saja. Sudah viral baru panik, tapi saya anggap ada dugaan kesengajaan. Sebelum itu, mari kita lihat isi video itu. Apa yang dikatakan Andi Arief? Di video itu, dia bicara soal peluang Puan Maharani maju di Pilpres 2024. Menurutnya, semua pihak sebenarnya berani saja menghadapi Puan dalam Pilpres. Pasalnya, mereka yakin bakal menang jika melawan Puan dalam Pilpres. Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang membuat Puan Maharani menang. Semua ditangkapi saja, kata Andi Arief. Ini bagian paling menarik sekaligus paling kurang ajar. Dia, SBY, sudah mendengar langsung skenario 2 pasang. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies dan Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara, kata Andi. Terus partai-partai lain di KIB, apa segala, kalau nggak nurut tinggal masuk penjara saja itu, katanya lagi. Ini benar-benar fitnah yang sangat luar biasa. Ini bukan cuma fitnah keji terhadap presiden, tapi juga partai lainnya. Masih yakin Andi Arief hilaf dan keceplosan bicara? Tidak mungkin rasanya. Andi Arief berkali-kali berbuat nekat, tapi masih bisa aman. Jadi anggap saja ada dugaan Demokrat melindungi orang ini. Untuk apa? Bisa jadi untuk keperluan menyerang seperti ini. Pola ini mudah terbaca. Demokrat mau menggunakan kembali strategi yang pernah digunakan SBY dulu, yaitu play victim dan dizalimi. Kalau kalian tanya pada sebagian orang, banyak yang percaya dulu SBY bisa menang Pilpres dan menjadi presiden karena beberapa faktor. Salah satunya adalah karena dari militer. Dulu banyak yang masih berpikir presiden dari militer pasti tegas. Nyatanya tukang prihatin, suka mewek dan mengeluh. Faktor yang paling utama adalah strategi dizalimi. Tahu sendirilah ya, banyak masyarakat yang gampang terenyuh dan tersentuh hatinya melihat orang yang dizalimi, padahal dalam politik, ini cuma strategi agar dapat dukungan luas. Akibatnya 10 tahun sia-sia, bukan? Nah, cara ini sepertinya mau dipakai lagi oleh Demokrat untuk Anies. Anies mau dipoles agar dirinya terkesan dizalimi oleh pemerintah. Sudah terlihat tanda-tanda itu. Anies dipanggil KPK, tapi dibilang bahwa dia sengaja dihalangi untuk jadi capres. SBY turun gunung mengatakan hal yang kurang lebih mirip. Sekarang Andi Arief bahkan lebih frontal lagi. Kalau pemerintah diam saja menyikapi ini justru sangat berbahaya. Masyarakat bisa menganggap ini adalah benar jika pihak pemerintah diam saja. Anies yang dapat kredit, Demokrat senyum karena mungkin itu yang mereka inginkan. Anies dizalimi supaya masyarakat terenyuh, bersimpati dan memilih dia di Pilpres nanti. Kalau tidak percaya, tonton saja YouTube dari media tentang ini. Banyak komentar bela Anies pertanda mereka percaya dengan isu tersebut.
Anies dipaksakan seperti itu karena jika Anies jadi capres, maka hampir bisa dipastikan AHY juga ikut jadi cawapres. Anies adalah kuncinya, makanya Demokrat mati-matian berupaya. AHY sudah disiapkan sebagai cawapres, tinggal Anies yang harus dipastikan bisa jadi capres, bahkan tidak segan lagi melempar kontroversi dan fitnah busuk. Ini adalah salah satu strategi dari orang yang tidak punya prestasi. Tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan. Biasanya akan menggunakan politik identitas atau playing victim seolah dizalimi dan dibully dengan tidak beradab. Padahal mereka inilah orang-orang paling licik, mengibuli masyarakat agar memilihnya dengan jargon demi rakyat, padahal demi kepentingan lain. Bagaimana menurut Anda? Jokowi raih Global Citizen Award, AHY jangan klaim itu jasa bapaknya ya, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Baru-baru ini Presiden Jokowi kembali mendapatkan pengakuan bergengsi dari dunia internasional. Meskipun kita semua sudah tahu, Jokowi sudah diakui kepemimpinannya di mata internasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima penghargaan Global Citizen Award dari Lembaga Pemikiran Amerika Serikat, Athletic Council, atas kepemimpinannya di panggung dunia bersama dengan pemimpin lainnya. Jokowi mendapatkan penghargaan ini atas kepemimpinannya sebagai Presiden G20, upaya menjembatani dampak perang di Ukraina dan mendapat dukungan luas untuk memajukan pemenuhan hak asasi manusia, demokrasi, serta arsitektur kesehatan global yang lebih baik. Jokowi diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sambutan yang ditayangkan melalui pesan video dalam acara penganugerahan di New York pada Senin kemarin. Presiden Jokowi menyebut bahwa penghargaan itu didedikasikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita semua yakin oposisi dan kadrun tidak akan mau membahas hal ini. Mereka akan pura-pura bodoh, lebih memilih pingsan di rumah berhari-hari. Jokowi bukan sembarangan pemimpin. Berbagai penghargaan dan pengakuan internasional sudah diterimanya. Tentunya ini bukan penghargaan kaleng-kaleng, apalagi yang abal-abal. Bukan pula penghargaan yang bisa dibeli dengan memakai APBN. Jokowi pernah mendapatkan penghargaan sebagai Asian of the Year 2019 oleh media Singapura, The Straits Times. Penghargaan ini diberikan kepada sosok yang memberikan kontribusi kepada masyarakat luas, sehingga memiliki dampak positif untuk Asia. Pada 2015 lalu, Jokowi juga masuk dalam 100 tokoh paling berpengaruh di dunia versi majalah Times. Nama Jokowi masuk dalam kategori leaders atau pemimpin bersama para pemimpin inspiratif dunia lainnya. Selain itu, Jokowi juga masuk dalam 50 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia yang dirilis oleh Pusat Studi Strategi Islam Yordania untuk tahun 2020. Jokowi berada di posisi ke-13. Jokowi juga pernah mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai insinyur yang diberikan oleh Organisasi Insinyur Se-Asia Tenggara atau AVEO. Infrastruktur yang gencar dibangun pemerintah selama kepemimpinan Jokowi mendapat pengakuan dan apresiasi dari 10 organisasi insinyur di negara ASEAN. Saat Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, Jokowi terpilih sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia dalam pemilihan World Mayor Project 2011. Rasanya bukti tadi sudah cukup meyakinkan kita bahwa Jokowi adalah salah satu pemimpin Indonesia yang diakui dunia dan berkapasitas internasional. Dan ada satu hal yang menarik, dalam beberapa kesempatan Jokowi sering diwakili saat menerima penghargaan. Mungkin kalau misalnya Anies, mungkin dia bakal cepat-cepat lari menerima penghargaan dan memamerkan senyumnya di hadapan kamera. Kita semua tahu Anies paling gemar mengoleksi penghargaan, tapi berbanding terbalik dengan kinerja dan hasil pembangunannya. Tentu kita juga ingat dengan pernyataan AHY lalu saat pidato di Rapimnas Partai Demokrat. Jokowi identik dengan pembangunan infrastruktur masif di berbagai wilayah untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi. Tapi menurut AHY, sejumlah infrastruktur yang diresmikan Jokowi hampir sebagian besar dimulai sejak era SBY menjabat. Menurutnya, tidak pernah ada pengakuan atau ucapan terima kasih kepada SBY atau Partai Demokrat. Jika kita mau tanya nih, penghargaan Global Citizen Award yang diterima Jokowi apakah berkat jasa SBY juga? Mungkin seharusnya Jokowi bilang bahwa penghargaan ini tidak lepas dari peran presiden dulu yang sudah berjasa 70 hingga 80% dan dia hanya berjasa 10%.
tinggal menunggu waktu menerima award dan gunting pita. Atau biar lebih dramatis, resmikan saja Hambalang sebagai candi bersejarah. Gunting pita lalu berikan pernyataan bahwa ini adalah mahakarya yang dibangun di era SBY. SBY sangat berjasa, Jokowi hanya gunting pita. Mereka ini doyan ngeluh, doyan prihatin, suka bikin kegaduhan pula. Lebih banyak rapor negatif ketimbang positif. AHY butuh SBY diakui agar rakyat percaya dengan dirinya. Logika dia adalah kalau SBY dipercaya sebagai pemimpin hebat, maka AHY sebagai anaknya juga akan kecipratan citra positif. Kalau SBY dibully melulu dan terus diejek soal mangkrak, prihatin dan tukang nyanyi, AHY bakal kena getahnya juga. Perlu diingat, orang yang gila dan haus pengakuan adalah ciri orang yang tidak percaya diri dan tidak ada prestasi yang bisa dipamerkan. Langit tidak pernah mengatakan dirinya tinggi, karena semua orang tahu langit memang tinggi. Orang hebat tidak perlu meminta diakui hebat karena orang-orang sudah tahu. Sedangkan orang tidak berprestasi selalu butuh diakui. Dan kalau tidak diakui bakalan ngambek mirip anak kecil. Kasihan sekali ini anak. Tidak punya prestasi terpaksa membanggakan bapaknya. Bapaknya dijadikan sindiran, AHY juga ikut stres. Ini seperti lingkaran kesialan yang tidak putus. Bagaimana menurut Anda?